Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Agus Ambarwari. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang Office Application tingkat dasar masih pada piranti lunak pengolah kata, yaitu Microsoft Word. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai outline. Bagaimana membuat outline, daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel, kemudian mencetak dokumen. Namun sebelum detail masuk ke sana, perlu teman-teman ketahui apa sih itu outline. Jadi outline itu bisa dibilang seperti kerangka karangan atau kerangka penulisan. Ya, kalau secara bahasa, outline itu artinya kerangka, regangan, garis besar atau guratan. Nah, biasanya kalau misalkan teman-teman mau menuliskan skripsi, tugas akhir, itu pasti diberikan panduan dari kampusnya. Isinya yang memuat skripsi itu harus berisi ada covernya, ada kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, kemudian seterusnya ada bab 1 nanti pendahuluan itu isinya apa saja, itu namanya kerangka. Nah, atau panduan penulisan mungkin banyak dikenalnya mungkin panduan penulisan ya. Nah, jadi outline itu merupakan rencana penulisan yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan yang digarap dan merupakan rangkaian ide-ide yang disusun secara sistematis, logis, jelas, terstruktur, dan teratur. Nah, pada latihan kali ini kita akan buat outline kurang lebih seperti ini. Jadi nanti kita akan buat outline masih kontennya kita akan samakan, sebagian akan kita samakan dengan latihan-latihan sebelumnya sudah saya buat. Silahkan bisa dicek di link terkait ya. Nah, itu nanti kita akan buat seperti ini, ada cover. Setelah cover nanti ada kata pengantar, kemudian ada ringkasan, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, kemudian ada bab-bab sampai dengan daftar pustaka. Nah, untuk yang menjorok ini namanya subbab ya. Nah, itu nanti seperti apa? Ini outline gitu. Nah, contoh yang sudah jadi kurang lebih seperti ini. Nah, ini ada modul Office Application dari Balitbank TIK. Nah, ini seperti ini. Ini ada cover, kata pengantar itu seperti ini. Ini namanya outline. Ya, ada daftar isi, nanti kita mau buat seperti ini, daftar gambar, daftar tabel. Nah, kemudian sudah masuk ke babnya. Nah, mulai bab dan subbab. Nah, ini contoh saja. Kita kembali lagi. Nanti kita akan buat seperti ini. Baiklah, kita langsung saja ke latihan membuat outline. Tapi untuk di bagian pertama ini kita akan mungkin cukupkan sampai dengan mudah-mudahan bisa sampai selesai langsung ya, tidak dibagi lagi per part videonya. Mudah-mudahan dalam satu video bisa selesai. Oke. Nah, untuk teman-teman nggak usah khawatir, saya sudah siapkan bahannya, jadi nggak usah bingung lagi. Bahan ini nanti akan saya share, kemudian teman-teman tinggal langsung menggunakan bahan yang sudah ada ini. Nah, baiklah, silakan buka Microsoft Word-nya, kemudian buka dokumen baru. Oke, saya buat dokumen baru. Nah, ini dokumen baru seperti yang tips yang pernah saya sampaikan sebelumnya. Ketika membuat dokumen baru kita harus ubah dulu fontnya, kita samakan jadi Times New Roman. Ini jadikan 12, nanti mengikuti ya, 12. Kemudian spasinya ini kita buat 1,5. Oke, 1,5. Kemudian ini remove space after paragraph juga perlu dihapus. Berikutnya kita atur margin, margin size-nya dulu. Size-nya kita pilih A4. Marginnya kita tetapkan marginnya 433. Ini topnya di atas 3, left-nya 4, bottom-nya 3, kemudian right-nya 3. Oke, ini sudah saya sesuaikan dengan format penulisan. Oke. Sudah. Jadi halaman pertama ini nanti kita akan isi dengan cover. Nah, biar ini tips lagi buat teman-teman ketika mengetikkan sebuah dokumen. Biasanya kalau misalkan sudah mengetikkan seperti ini ya, ini kita isi dulu ya covernya. Ini sudah saya buat di sini. So copy saja. Nah, ini cara ngopi yang lain ada
biar kopinya di copy semua, tetapi formatnya mengikuti yang di sana. Ada lagi caranya. Kita blok saja sampai ini, sampai dengan tahun 2020. Nah, ini. Udah, klik kanan, copy. Kemudian saya paste di sini ya, klik kanan. Ini di dokumen yang tadi. Nah, ini yang di copy, di paste. Pastenya bukan lagi yang teks. Kalau di copy teks saja, gambarnya tidak akan ikut masuk. Nah, kalau ada gambarnya yang masuk, berarti kita tampilkan aja sampingnya ini. Merge formatting, artinya formatnya digabung gitu. Jadi kalau misalkan kita ngopi yang di sana itu formatnya itu italic, nanti yang di sini tetap italic, hanya jenis fontnya dan sebagainya itu sama seperti yang kita atur di dokumen ini. Oke. Mode formatting. Nah, sudah. Oh iya, ada yang terlupa ya, belum disimpan. Saya simpan dulu. File, save, latihan, saya buat outline. Oke, save. Nah, ini sepertinya merah-merah ini mengganggu. Saya atur aja dulu ya. Jadi file, option, proving. Nanti jika klik-kliknya terlalu cepat, silahkan bisa di pause-pause saja videonya ketika mau latihan. Head spelling, head grammar juga lah. Oke. Udah. Ini adalah cover. Nah, kita akan atur covernya menjadi rata tengah ya, di blok aja. Jangan lupain tadi saya enter ya. Saya enter 1. Nah, ada 2 enter di bawahnya. Nanti buat jaga-jaga. Nah, ini kita atur rata tengah. Bold, rata tengah. Kemudian ini dia huruf kapital semua. Itu pengaturannya ada di mana? Nah, ini ada di home, kemudian ada di, nah, saya kecilkan. Saya ingin membuat tulisan ini menjadi besar. Itu ada di home. Kemudian pilihnya ini. Change case, pilihnya uppercase. Nah, udah selesai. Seperti itu. Nah, begitupun yang ini juga sama. Ini saya besarkan. Nah, uppercase. Nah, udah. Tinggal kita atur saja. Ini ada jaraknya. Kemudian ini juga ada jaraknya. Kira-kira agar tulisan ini bisa di bawah lah ya. Bisa di bawah sini gimana. Oke, ini udah dikasih jarak. Kemudian kita atur fontnya ini menjadi 16. Nah, kenapa saya kasih jarak? Ketika ini tadi belum saya kasih jarak, ini kan kursornya fontnya ukuran 16. Kalau saya enter, maka ini jaraknya menjadi 16. Nah, oleh karenanya, sebelum diubah ukuran font, diberikan jarak dulu saja gitu. Itu cara saya sih gitu. Saya undo dulu. Nah, udah seperti ini. Ini 12. Udah, tinggal di ini biar bagus ya, petunjuk penulisan. Artikel dengan email. Udah, nggak apa. Di atasnya juga kasih jarak ya. Nggak usah. Oke, ini. Kemudian, ini tinggal disesuaikan di paling bawah. Oh, ini dibesarin juga nggak apa-apa. Kita buat 14. Kalau yang atas tadi 16, ini 14 saja. Udah. Udah lah ya, kurang lebih seperti ini. Nanti bisa disesuaikan sendiri. Kalau kurang bawah, ini tinggal dibawahin. Nggak apa-apa. Nah, ini covernya sudah jadi. Nah, sekarang, nah ini, jangan lupa disimpan. Nah, cover sudah jadi. Berikutnya, kita akan membuat, setelah cover apa ya? Kata pengantar. Oke, kita akan buat kata pengantar. Nah, kalau teman-teman kan biasanya ini di enter-enter ya. Nah, ini saran saya jangan seperti itu. Kenapa? Jeleknya itu seperti ini. Misalkan di sini kalian tuliskan kata pengantar. Nah, ini kan posisinya persis ada di atas ya. Kalau kalian enter-enter terus, misalkan di sini ada perubahan, misalkan ini penulisnya ditambahkan, otomatis kan ditambah enter ya. Nah, lihat. Dia akan ikut ke bawah. Nah, nanti kalau misalkan seperti itu akan merusak format. Nah, oleh karenanya, ini saya kembalikan, saya hapus. Nah, ini dihapus saja.
Hapus dulu. Nah, ini tetap satu halaman. Nah, di sini kita berikan page break ya. Page break. Kalau shortcutnya bisa menggunakan Ctrl Enter, tapi saya tidak akan gunakan shortcut, tapi ada di menu page layout. Ya, di page layout, diklik. Ini posisi kursor saya ada di paling bawah ya. Menu page layout. Kemudian pilihnya break. Nah, baru pilihnya next page. Artinya kita akan pindah ke halaman berikutnya. Nah, ketika nanti di sini ada enter-enter, itu nggak akan berpengaruh di sini. Nah, terus halaman nggak akan berpengaruh. Gitu. Oke, saya kembalikan. Nah, baru kalau udah di next page, kita isi dulu outline-nya, kata pengantar. Nah, udah kata pengantar, silakan jika sudah, ini saya kosongkan dulu. Nah, format kata pengantar ini nanti, ini ada di tengah ya. Ini silakan di home, di bold, kemudian rata tengah. Saya pengen ini nanti saya buat menjadi seperti yang di pertemuan sebelumnya kan ada di sini ya. Ada heading-nya, ada pendahuluan, kemudian metode penelitian. Masih ingat ya di sini ya, seperti daftar isi itu. Nah, kita akan buat seperti itu. Untuk apa? Untuk membuat daftar isi otomatis. Pakai apa masih ingat? Ya, pakai paragraph styles. Nah, ada di menu home. Nah, ini. Nah, kalau saya langsung ini, dia akan rusak ya. Fontnya saya ubah aja heading 1 agar sama dengan dia. Ini sudah saya blok. Nah, kemudian heading 1 klik kanan. Update heading 1 to match selection. Udah. Nah, ini kata pengantar. Heading 1 sudah selesai. Heading 2 nanti ya. Udah kata pengantar, saya enter 1, 2. Nah, baru setelah kata pengantar ada daftar ringkasan atau daftar isi ya. Oke. Ringkasan dulu. Kita buat dulu di sini. Ringkasan. Tapi kita di halaman baru. Di page layout. Break lagi. Next page. Nah, ini kita isi dengan ringkasan. Ringkasan. Oke. Enter. Kemudian kita blok. Kemudian di home kita pilih heading 1. Nah, udah aja ya ringkasan. Ini di halaman ketiga. Perhatikan halaman ketiga. Ini ya. Dan di halaman ketiga. Oke, ringkasan. Kemudian saya enter lagi. Kita isi ringkasannya dulu ya. Saya enter. Saya kasih jarak 1. Kemudian saya masukkan. Di sini sudah saya siapkan ringkasan kata pengantar masih kosong. Nah, ini ringkasan sudah saya siapkan. Kita copy, kita paste di sini. Ringkasan, pastenya pakai yang mercer boleh. Nah, ini teks juga boleh. Kita pakai pakai merge formatting aja. Nah, ini tinggal dirapikan, justify. Kemudian nah ini agak menjorok ya. Nah, berikutnya buat menjorok, simpelnya saya pakai tabulasi yang seperti ini, perhatikan. Nah, ya. Tabulasi jadi di ruler, nah ini nanti kan tidak ada tab-nya ya. Biar ininya nggak berubah, biar tetap di tempat, saya biasanya makainya tab yang seperti ini. Diklik saja satu kali, klik, nah muncul ini ya. Nah, kemudian di sini saya tekan tab. Nah, ke sini. Ini fungsinya kurang lebih sama bagi yang di atas ini. Nah, cuman dia lebih fleksibel. Bisa dipindah-pindah. Yaitu tab versi saya. Nah, jika sudah ringkasan, kita titik. Nah, kita enter lagi, satu lagi, 2. Kemudian kita tambahkan lagi. Page layout, break, page break. Kita ketikkan daftar isi. Nah, ada daftar isi, kita blok. Nah, kita samakan heading 1. Nah, nanti daftar isi yang di sini
Itu nanti saya pengennya, oh maaf, saya ulangi lagi. Tadi belum di enter ya. Oke, ini di enter dulu biar formatnya nggak rusak. Kemudian di blok, dipilih heading 1. Nah, ini ya. Nah, nanti daftar isi ini akan kita isi secara otomatis dari kerangka yang telah kita buat. Nah, nanti sekarang kita buat outline dulu, kerangka dulu ya, seperti ini. Nah, ini dari ringkasan, kata pengantar, cover. Termasuk nomor halaman, nanti kita isi di awal dulu, biar nanti tidak rusak gitu. Nah, daftar isi udah ya. Ini udah saya beri jarak 2 enter. Kemudian di page layout, saya break lagi, next page, daftar isi, terus kemudian ini daftar gambar. Oke, enter 2. Kemudian nah, ini dijadikan heading 1. Page layout, break, next page. Ini kita isi daftar gambar udah, daftar tabel. Enter 2. Kita blok, kita ganti heading 1. Oke. Udah, kemudian daftar tabel. Bab 1 pendahuluan. Nah, kita udah mulai masuk bab nih ya. Oke. Page layout, break. Nah, ini next page. Masuk, kita ketikkan bab 1 pendahuluan. Enter 2. Jangan lupa ketika sebelum diubah formatnya menjadi heading, kita enter dulu ya, biar nanti tulisan ini formatnya nggak berubah. Karena biasanya defaultnya dia akan berubah menjadi seperti Calibri 11 gitu. Makanya kita atur jarak biar nggak berubah. Heading 1, bab 1 pendahuluan. Nanti di sini ada subbab. Kita langsung buat aja dulu di sini subbabnya. Oke. Subbabnya biasanya apa ya? Pakai A atau pakai 1? Atau 1.1 ya. 1.1. Nah, ini saya nggak gunakan numbering. Saya gunakan yang manual saja. Nah, ini. Oh, nggak apa-apa dah, numbering. Nah, ini saya samakan di sini. Oke, kita tulis. Oh, sorry. Latar belakang. Ini tadi karena saya tekan spasi, biasanya dia otomatis menggunakan numbering. Jadi 1.1 ini adalah numbering gitu. Nah, ini numbering otomatis dia. Ya. Nah, otomatisnya ini. Numbering terbelakang, enter dulu aja. Kemudian enter lagi. Nah, agar hilang dia. Oke, hilang. Enter. Kemudian daftar belakang ini, oh enaknya gimana ya? Mungkin biar teman-teman nanti nggak rusak formatnya, saya hapus dulu ya. Oke, saya nggak akan gunakan numbering, jadi masih ini kita pakai biasa saja. 1.1 titik latar belakang ya. Kalau teman-teman tekan spasi, pasti dia akan secara otomatis akan jadi numbering. Perhatikan di sini ya. Nah, dari numbering. Nah, untuk menghilangkan format ini, caranya gampang. Tekan aja backspace atau dihapus. Oh, maaf. Ditekan aja ini ya. Numberingnya diklik aja. Klik. Oh, sorry kok hilang ya? 1.1. Saya nggak pengen pakai numbering. Gimana caranya? Ada teman-teman yang tahu? Nah, hilang kan ya? Oh iya, caranya gini. Kalau teman-teman tahu, cara menghilangkan formatnya ketika nggak pengen numbering, ketika di spasi, numbering ya, dihapus dia akan hilang. Kalau numbering ini diklik, dia jadi hilang. Caranya mudah, tekan aja. Ctrl Z atau undo ya. Nah, ting, nah dia udah jadi format biasa. Baru diketikkan latar belakang. Kalau pengen bagus ini dijadikan tab juga bisa. Saya hapus, saya tekan tab, momen sama, Ctrl Z lagi. Nah, ini tinggal ditambahkan pengatur jarak. Nah, di sini ya, 1 ya. Oke, latar belakang.
Nah, latar belakang ini dia, kita kasih jarak lagi. Sorry, ketika otomatis seperti ini kan di enter ya, saya enter, dia berubah otomatis lagi. Nah, caranya tekan Ctrl Z lagi. Udah. Tuh. Baru ini kita bold. Udah, kemudian formatnya kita samakan heading 2-nya. Nah, sudah diblok ya. Heading 2, klik kanan, update heading to match selection. Nah, oke, sudah sama heading 2. Terus sekarang kita latar belakang, kita lewati, kita berikan jarak 1.2 titik spasi, pakai tab ya. Latar belakang rumusan masalah. Nah, kita blok lagi heading 2. Nah, ini bedanya kan. Subbab, bab, subbab. Nah, oke. 1.3 tujuan penelitian. Nah, kita enter dulu 2, baru di blok heading 2. Udah, kerangka bab 1 sudah. Sekarang kita masuk ke bab 2 ya. Jangan lupa disimpan, Ctrl S. Page layout, break, kemudian next page. Nah, kita sekarang isi bab 2. Bab 2 adalah tinjauan pustaka. Enter 2. Jangan lupa di enter 2. Ini kita jadikan heading 1. Kemudian lagi page layout, break, next page, bab 3. Sorry, bab 3. Metode penelitian. Enter 2 lagi. Kemudian di blok home heading 1. Nah, page layout, break, next page, kita isi bab 4 apa ya, hasil dan pembahasan. Enter 2 lagi. Nah, di blok dan di heading 1. Nah, page layout sampai dulu sampai akhir ya. Next page, ini kita isi bab 5 apa ya, kesimpulan dan saran ya. Kesimpulan dan saran. Enter 2 lagi. Di blok, di heading 1. Nah, terakhir, masih ada 2 lagi halamannya. Oh, banyak. Break, next page, bab 5, terus gini, kesimpulan dan saran, ini daftar pustaka ya. Daftar pustaka. Enter 2, di blok. Oke. Daftar pustaka sudah. Kemudian di page layout lagi. Break. Udah ya daftar pustaka. Oh iya, sampai daftar pustaka saja. Oke. Nah, sampai di sini jangan lupa Ctrl S. Kita sudah membuat outline ya. Jadi ini adalah kerangka penulisan yang nanti akan kita gunakan untuk menulis suatu tugas akhir, bisa skripsi, bisa. Nah, tapi biar tidak lupa, kita tambahkan dulu saja nomor halaman ya. Nah, karena kan biasanya cover ini nomor halaman dia nggak pakai, tapi di kata pengantar dia menggunakan nomor halaman, tapi biasanya tidak satu, pakainya I kan ya, I, kemudian yang di sini adalah I3, nah, seperti itu. Nah, kita akan tambahkan nomor halaman di sesi berikutnya. Baiklah, mungkin untuk part 1 pembuatan kita fokus saja dulu ke pembuatan outline. Nah, di video berikutnya akan saya lanjutkan untuk membuat daftar isi, nomor halaman, kemudian daftar isi, daftar gambar, dan sampai akhir. Nah, demikian video kita kali ini, semoga bisa dipraktekkan.
Jika ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, silakan bisa langsung komen di bawah ya. Nah, oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.